Taat pada Pancasila, taat pada agama. Apakah benar hal sedemikian? Mengkaji Pancasila dari segi fikih berarti memahami terlebih dahulu posisi Pancasila di mata hukum. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan tegas, pasal ini menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala produk hukum, perundang-undangan. Pancasila adalah asas, sedangkan semua produk hukum berdiri di atasnya. Memang tidak ada undang-undang yang dengan tegas menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia harus taat dan patuh pada Pancasila, tetapi taat pada hukum ada undang-undangnya sendiri. Setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum dan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita sederhanakan, karena kita wajib mentaati hukum, maka tentu kita wajib mentaati Pancasila yang menjadi dasar segala hukum. Pertanyaannya, apakah ada satu saja bunyi sila yang tidak cocok dengan syariat? Tidak ada. Dalam buku Muqarrarati Nahdlatul Ulama, Jawa Syarqiyah halaman 544 dijelaskan, para ulama sepakat untuk mendirikan negara Pancasila. Karena sesungguhnya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila merupakan pengejawatahan dari berbagai nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai. Nahdlatul Ulama NU sudah sejak lama menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada tanggal 18 sampai 21 Desember tahun 1983 Masehi, NU memperjelas bagaimana hubungan antara Pancasila dan agama Islam. Di secarik kertas tertulis deklarasi NU yang berjudul, Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam. Poin-poin deklarasi sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.
Di poin keempat, kita bisa memahami bahwa selaku umat Islam, bentuk penerimaan dan pengamalan pada Pancasila tidak lain adalah ketaatan kita pada agama Islam. Begitulah sikap kita sebagai umat Muslim untuk selalu taat kepada Pancasila yang merupakan ketaatan kita pada agama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Tinta Pesantren.